Mitos fakta di dunia mobil. Banyak yang benar, banyak yang salah. Daripada bingung, mendingan kita simak aja di segmen Mitos Fakta Dunia Mobil kali ini. Balik lagi di Oprak-Oprek bareng Cing Tentrem, tentunya di mitos atau fakta. Kali ini kita akan bahas, nggak motor ya, kita akan bahas nih tentang dunia permobilan. Mitos fakta di dunia mobil yang cukup banyak beredar beritanya di berita ataupun di tongkrongan dan di masyarakat gitu. Yang pertama kita punya apa ya? Langsung aja. Mobil dengan bahan aluminium tidak sekuat baja. Gimana tuh bang? Mobil dengan bahan aluminium tidak sekuat mobil yang bahannya dari baja. Setuju sih gua, fakta. Apa fakta? Baja itu kan lebih berat ya daripada aluminium. Terus? Jadi otomatis sesuatu yang ringan itu lebih ringkih, ya nggak sih? Salah. Masa sih? Iya. Sebenarnya aluminium itu emang lebih ringan dari baja, itu benar. Tapi bukan berarti dia lebih lemah. Karena aluminium modern yang dipakai di mobil-mobil sekarang itu udah diolah supaya kuat dan bisa menyerap energi benturan dengan baik. Contohnya, mobil Tesla yang modelnya S dan beberapa supercar pakai bodi aluminium buat performa lebih baik tanpa ngorbanin kekuatan. Gitu bang. Jadi karena seiring berkembangnya teknologi, si aluminium ini jadi bahan substitusi dari baja. Yang kedua, mobil hybrid lebih lambat. Ada yang bilang kalau mobil hybrid itu lambat dan nggak bisa ngebut. Gimana tuh bang? Menurut tuh bang? Mitos apa fakta bang? Enggak sih, gua mungkin justru lebih ngebut kali ya mobil hybrid. Kenapa lo bisa berpikiran seperti itu? Lo tau hybrid itu apa nggak? Dia semi elektrik gitu kan? Iya bener. Semi elektrik. Nggak sepenuhnya bensin. Terus kenapa menurut lo itu bisa jadi lebih cepat sama mobil biasa? Iya juga ya. Tadi gue pikirnya kalau mobil lebih nggak tahu sih gue. Lebih nggak tahu sih. Lebih nggak tahu sih. Jadi sebenarnya mobil hybrid itu lambat dan nggak bisa ngebut itu adalah mitos bang. Mobil hybrid itu justru punya keunggulan karena pakai kombinasi mesin, bensin, dan motor listrik. Jadi karena ada dua teknologi, si listrik dan bensin, dia justru akan lebih maksimal performanya. Motor listriknya itu ngasih torsi instan, jadi akselerasi awal lebih responsif dibanding mobil bensin biasa. Lo pernah nyobain motor atau mobil listrik nggak? Belum pernah, tapi gue ngeliat reviewnya pernah. Emang dia dari 0 ke ya itu awalnya kan pasti kayak jambaknya itu kan, karena itu pakai listrik gitu. Pas udah jalan baru dia nyesuaiin tuh tegangannya. Torsi awalnya itu pasti jambak banget, baik mobil ataupun motor gitu. Contohnya Toyota Prius mungkin lebih fokus ke efisiensi, tapi lihat deh mobil hybrid perform tinggi kayak McLaren P1 atau Force 918. Itu kenceng banget. Gila racing tuh. Gitu. Jadi hybrid itu lebih unggul daripada mobil konvensional atau yang pakai bensin atau solar biasa. Karena teknologinya mix. Yang ketiga, mobil buatan Korea tertinggal dari yang lain. Waduh. Dulu ada anggapan kalau mobil buatan Korea tuh kualitasnya kalah dibanding Jepang atau Eropa. Tapi zaman sekarang tuh kayaknya berlaku apa enggak sih? Kayaknya lu bisa jawab deh. Berarti mungkin gini ya, Korea masih dianggap karena dia baru-baru ini mungkin gitu ya. Jadi teknologinya pasti di bawah yang udah duluan. Menantang baru, terus Asia baru, juga kali ya. Iya, Asia juga. Menurut tuh mitos, fakta? Waduh. Kenapa mau bilang fakta? Ya karena belum teruji aja kali ya. Dengan waktu gitu, teruji dengan waktu. Sepertinya di tahun 2025 ini dan kayaknya 3 atau 4 tahun ke belakang banyak merek Korea yang mematahkan stigma itu nggak sih? Jadi sebenarnya ini mitos bang.
Kayak merek Hyundai itu sekarang udah bikin gebrakan besar, teknologi, desain, fiturnya tuh udah mereka bisa bersaing sama mobil-mobil Jepang dan bahkan Eropa gitu. Contohnya apa? Yang paling fenomenal itu beberapa tahun terakhir ini adalah Hyundai Ioniq 5. Wah, iya, gue pernah lihat di Gias tuh. Tahu dong? Iya. Oh, itu yang kita liputan yang racing lagi ya? Betul. Lu lihat tuh mobil bentukan kita tuh diproduksi sama Korea gitu. Iya. Terus ada lagi Kia EV6 atau EV6 atau Genesis G80 udah premium banget tuh dan bahkan dapat penghargaan internasional. Buat yang nggak tahu bentukan mobilnya gimana, bisa di Google, di YouTube sendiri, bisa baca-baca, lihat deh tuh mobil-mobil Korea tuh sekarang udah bagus banget. Yang keempat, oktan yang tinggi dapat meningkatkan tenaga. Oktan tinggi dapat meningkatkan tenaga. Gimana tuh? Kan lu sering isi tuh Pertalite, Premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus, atau ada Super. Fakta sih gue bilang, oktan tinggi dapat meningkatkan tenaga. Kenapa fakta? Karena ininya ya, semakin tinggi, tapi nggak tahu sotoy aja nih gue ya. Oktan tinggi tuh pengapiannya jadi lebih ini ya sih. Pengapiannya kenapa pengapiannya? Jadi lebih ini, lebih nyamber gitu apinya. Gitu. Ini analisa gembel ya? Analisa gembel. Iya. Oktan tinggi, apinya jadi lebih nyamber. Iya, nyamber kencang gitu. Salah. Salah ya? Banyak yang percaya kalau pakai bensin dengan oktan lebih tinggi itu bisa bikin mobil makin kencang. Itu adalah mitos. Tapi ada catatannya, Bang. Nah, apa tuh? Jadi mitos with notes. Oktan tinggi bukan buat ningkatin tenaga, tapi buat ngurangin knocking atau pembakaran dini di mesin dengan rasio kompresi tinggi. Ngerti nggak lo? Wah, ngerti nih, Cak. Gini. Jadi, kalau mobil kalian disarankan pakai round 92, pakai round 95 atau 98 nggak bakal nambah tenaga. Malah bisa bikin boros kalau mesinnya tuh nggak butuh. Jadi contoh, motor atau mobil itu harusnya pakainya Pertamax. Ya. Tapi lu isi Pertamax Plus. Atau yang di atasnya Super tuh apa Bang kalau di Shell, gue lupa. V-Power. Nah, itu sebenarnya nggak bikin nambah tenaga gitu. Tapi kalau kalau mesin mobil sport atau turbo emang butuh oktan tinggi. Karena speknya memang buat ngebut gitu, Bang. Berarti ya udah ya. Kalau spek Pertalite disuruh Pertalite aja. Iya, jadi istilah bensin sesuai dengan spek mesin gitu. Yang kelima, tenaga kuda lebih penting daripada torsi nih di sebuah mobil. Kalau ngomongin mobil kenceng, orang sering fokus ke tenaga kuda atau horsepower. Tapi apa benar tenaga kuda itu lebih penting daripada torsi? Nah, lu ngerti nggak tuh, Bang? Ngerti gua. Tenaga kuda lebih penting daripada torsi. Iya, gimana tuh? Ngerti nggak? Tenaga kuda lebih penting daripada torsi. Horsepower lebih penting daripada torsi. Gini, gampangnya gini, benar nggak ya? Tenaga kuda tuh speed, torsi itu akselerasi pas baru bawa jalan, bener nggak? Tenaga kuda itu speed. Iya. Torsi itu yang kita dari berhenti sampai jalan dia cepat. Itu torsi nggak? Bukan ya? torsinya bener tuh. Kalau tenaga kuda? Kalau tenaga kudanya itu lebih ke konklusi di akhir kalau dia tuh performanya maksimal. Jadi biar nggak bingung. Torsi itu yang nentuin seberapa kuat mobil bisa narik beban atau akselerasi awalnya. Bener tuh kayak yang lu bilang tadi, Bang. Jadi ketika lu pakai motor atau mobil, baru lu nyalain itu baru lu gas, itu tuh torsi tuh. Jambak apa enggak, cepat apa enggak gitu. Nah, contohnya truk butuh torsi besar buat bawa barang yang berat. Makanya truk kalau gigi awal pasti kuat kan, gede segala macam gitu. Sementara kalau mobil sport itu tuh butuh kombinasi tenaga kuda sama torsi buat performa yang maksimal gitu. Makanya mobil listrik kayak Tesla itu punya akselerasi gila karena torsi instannya tuh gede banget gitu. Jadi sebenarnya ini mitos ya, kalau ngomongin mobil kencang itu tenaga kuda lebih penting daripada torsi, itu mitos. Masing-masing tuh punya kapasitas yang penting di sebuah jenis kendaraannya. Contohnya tadi, truk butuh torsi yang gede dan butuh horsepower yang gede juga. Beda sama mobil sport, butuh kombinasi torsi sama horsepower yang gede gitu buat dapet output yang maksimal
Gila, serius banget ya. Padahal saya baca loh, so pinter banget saya ini. Jadi kalau mau beli mobil nih, Nah, sesuai kebutuhan dong. nggak ada tuh yang saya mau, nggak ada, saya lebih penting tenaga kudanya nih, torsi ntar aja, enggak ya? Harus seimbang itu ya. Kalau, nah itu balik lagi ke gaya berkendara bang, beda lagi tuh. Sama ini ya, Iya. medan kita berkendara, Iya, buat apa juga, horsepower ya? bener. Ngapain mobil gede-gede macet, jalannya jelek, sempit, sayang gitu. Dan harga mahal ya. Yes. Yang keenam, mobil SUV lebih mudah terbalik. Lah, tahu lo mobil SUV? Ini gua awam nih, orang awam sih gua SUV. Banyak yang bilang kalau mobil SUV itu lebih gampang kebalik dibanding sedan atau hatchback. Mitos atau fakta? Tunggu, hatchback ini kayak Swift, Honda Jazz, itu hatchback nggak sih? Bener nggak? Iya. Kalau SUV, SUV itu kayak Suzuki XL7. nih yang depan kita nih, ini masuknya apa nih? Ini apa ya? Avanza kali ini? Ayo ini apa bang? Ini sih modelannya expander sih kalau dia gue bentuk ya sih. Expander. Iya. Nah, termasuk apa dia? SUV. Expander jenisnya apa ya? MPV bang. Nah, apa sih bedanya? Siapa tahu MPV yang mungkin kebalik, gampang kebalik. Jadi mobil SUV itu adalah singkatan dari Sport Utility Vehicle. Oke. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu yaitu kendaraan utilitas sport. Kendaraan SUV ini merupakan jenis mobil dengan kombinasi dua tipe, yaitu tipe penumpang dan juga tipe off-road. Contohnya Suzuki SX4. Terus ada lagi Subaru yang, aduh apa sih itu namanya, Subaru yang bagus, bentar. Subaru Forester. Jadi yang model-modelnya itu kayak sedan tapi pantatnya nggak ada belakangnya gitu bang. Suzuki SX4 lo tau nggak? Nah, itu kan hatchback kalau nggak ada pantatnya. Bentar dulu, hatchback itu jadi kemana-mana nih, Fawas. Hatchback itu lebih kayak Jazz bang. Oh, dia Kia E2Z, hatchback itu. Karimun. Iya benar. Itu hatchback, beda dong sama SX4. Muatannya kecil ya? Iya beda kan, city car kayak lebih city car. bener-bener. Nah, Gitu. kalau dibilang mudah kebalik, iya sih, SUV mudah kebalik kalau gue bilang. Karena gede badannya, terus limbung gitu kalau dibawa ngebut. Himbung, Iya. goyang-goyang gitu. Iya. Kayak, Nah gitu, gampang kebalik tuh daripada hatchback. Gimana tuh, Cing? sebenarnya ini adalah semi fakta. Semi fakta. Ya, jadi kayak benar tapi by situation, by condition gitu. Karena SUV itu punya center of gravity lebih tinggi dibanding mobil sedan. Iya, dipakai rally aja ada ya. Yes, jadi kalau mau manuvernya lebih ekstrim atau kecepatan tinggi di tikungan, emang bisa lebih rawan dibanding mobil yang lebih pendek. Tapi ada tapinya nih. Teknologi sekarang tuh udah banyak yang bikin SUV lebih stabil. Kayak contohnya, ada teknologi namanya ESC, Electronic Stability Control, dan suspensi adaptif. Jadi lebih aman kalau dikendari dengan benar. Oke. Apa itu Electronic Stability Control? Adalah jaga rem dan ban tetap presisi. Jadi itu sebuah teknologi yang membuat ban sama rem itu lebih presisi. Jadi itu kayak ada fitur canggih di kendaraan buat memastikan penggunanya ngerasa nyaman dan aman. Tuh, Electronic Stability Control. Baru tahu ya, canggih juga ya. Nah, suspensi adaptif apa? Namanya aja suspensi adaptif, Bang. Jadi suspensi yang bisa beradaptasi, ya. Bisa ceper sendiri kali ini. Jadi dia tuh kayak memperkenalkan peredam kejut elektronik, tapi kontrol peredamnya itu memungkinkan pengemudi milih pengaturan yang berbeda. Jadi lu bisa ngatur tingkat kekerasan mungkin salah satunya di shock breaker mobil lu. Misalnya lu lewat jalan yang bergelombang banget nih. Bergelombang kan enaknya lebih empuk apa lebih keras? Bergelombang lebih empuk dong. Iya, empuk.
Ntar pas ganti lagi, lu bisa ganti lagi settingannya gitu. Kayaknya mobil-mobilnya ini mobil-mobil mahal yang ada gini-gininya ya. Iya sih harusnya kayak. Gitu. Oke. Kesimpulannya adalah fakta atau mitos nih? Fakta deh. Fakta ya. Iya, semi fakta sih sebenarnya, tapi fakta. Jadi Gitu. SUV lebih udah terbalik. Iya, lebih gampang kebalik. Udah deh. Habis. Udah. Kita udah share 6. Yang pertama itu ada mobil dengan bahan aluminium tidak sekuat baja, itu mitos. Yang kedua, mobil hybrid itu lebih lambat, itu mitos juga. Yang ketiga, mobil buatan Korea tertinggal dari yang lain, itu juga mitos. Oktan yang lebih tinggi dapat meningkatkan tenaga, mitos. Tapi dengan catatan, tenaga kuda lebih penting daripada torsi, ini mitos juga. Itu semua nih. Mobil SUV lebih rendah, mudah terbalik, itu fakta, tapi semi gitu. Gak apa-apa bang, sekali-kali biar beda. Oh iya. Jadi itu dia beberapa mitos otomotif yang udah kita kupas tuntas. Ada yang bikin kaget nggak? Kalau ada, komen-komen di bawah. Jangan diem-diem aja, biar komunikasi enak gitu. Kalau kalian punya mitos fakta yang lain yang mau dibahas di episode selanjutnya, bila banget komen di YouTube kita, channel Sahabat Grip Indonesia, segmen Oprek-Oprek. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan info ke teman-temannya gitu. Oke, sampai jumpa lagi. Cing Tentrem pamit undur diri. Dadah!